Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak hanya membawa ajaran agama, tapi juga membangun sebuah tatanan masyarakat dan pemerintahan. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai nabi dan rasul, tetapi juga sebagai pemimpin umat, sebagai hakim, serta panglima perang. Seluruh peran inilah dijalankannya dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Langkah awal Rasulullah dalam membangun pemerintahan adalah dengan menyusun sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini menjadi dasar sistem politik dan hukum di Madinah. Isinya mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat yang hidup berdampingan, seperti kaum muslimin, kaum Yahudi, dan kelompok lainnya. Piagam Madinah ini menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan masyarakat. Setiap kelompok diberi kebebasan menjalankan agama masing-masing, dijamin keamanannya, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Inilah bukti bahwa Islam sejak awal sangat menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman dan keadilan sosial. Dalam sistem pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip utama yang dijadikan dasar adalah kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya hukum tertinggi berasal dari Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sebagai pemimpin bertugas menerapkan hukum Allah dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Namun, meskipun hukum bersumber dari Allah, Rasulullah tidak memerintah secara sewenang-wenang. Beliau sangat menjunjung tinggi musyawarah atau syura. Dalam berbagai urusan, baik urusan pemerintahan, sosial, maupun strategi perang, Rasulullah selalu mengajak para sahabat untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Sikap inilah yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah kekuatan mutlak, melainkan kepemimpinan yang partisipatif, yang menghargai pendapat dan melibatkan umat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tegas dalam menegakkan hukum. Keadilan beliau tidak memandang status, kedudukan, maupun hubungan keluarga. Beliau juga sangat melindungi hak kaum lemah dan minoritas. Dalam mengelola wilayah yang sangat luas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan delegasi kekuasaan. Beliau mengangkat para sahabat yang amanah dan berilmu untuk menjadi pemimpin daerah, qadi atau utusan pemerintahan. Delegasi inilah menunjukkan bahwa pemerintahan Rasulullah sudah memiliki sistem administrasi yang teratur dan tidak bergantung pada satu orang saja. Hubungan antara pemimpin dan rakyat pada masa Rasulullah didasarkan pada baiat, yaitu perjanjian atau janji setia. Rakyat berjanji untuk taat kepada pemimpin selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ketaatan dalam Islam bersifat bersyarat, bukan ketaatan buta. Dari sistem politik dan pemerintahan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Sebuah negara yang kuat dan bermartabat dibangun atas dasar keadilan, persatuan, musyawarah, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti perlindungan terhadap hak minoritas, persamaan di depan hukum, dan keterbukaan dalam kepemimpinan adalah nilai yang sangat relevan hingga saat ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa warisan terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang politik bukanlah bentuk pemerintahan tertentu, tetapi nilai-nilai universal yang beliau tanamkan, yaitu keadilan, musyawarah, persamaan, dan integritas moral.
Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban.